Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Arman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Nama saya Siti Humairah dari kelas L Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran. Nah, jadi sebelum seorang guru itu mengevaluasi peserta didiknya, maka terlebih dahulu harus memahami apa saja sih prinsip-prinsip umum dari evaluasi pembelajaran tersebut. Jadi, prinsip-prinsip umum evaluasi pembelajaran itu ada 5. Yang pertama yaitu kontinuitas, yang kedua yaitu komprehensif, yang ketiga adil dan objektif, yang keempat kooperatif, dan yang kelima praktis. Prinsip yang pertama yaitu kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja. Mengapa? Karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu, artinya berkelanjutan. Oleh sebab itu, kita harus melakukan evaluasi secara kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan belajar peserta didik tidak dapat dilihat dari dimensi produk saja, tetapi juga dimensi proses, bahkan dari dimensi input itu sendiri. Prinsip yang kedua yaitu komprehensif atau menyeluruh. Nah, dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, kita harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Misalnya, jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, afektif, maupun psikomotor dari peserta didik itu sendiri. Begitu juga dengan objek-objek evaluasi yang lain. Prinsip yang ketiga yaitu adil dan objektif. Adil berarti sama, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Dalam melaksanakan evaluasi, kita sebagai seorang guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Kita juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan data dan fakta yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Prinsip yang keempat yaitu kooperatif. Nah, dalam kegiatan evaluasi, kita sebagai seorang guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua, peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Nah, hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Dan prinsip yang kelima yaitu praktis. Nah, praktis mengandung arti mudah digunakan, jadi tidak mempersulit ya. Baik bagi kita sendiri yang menyusun alat evaluasi itu maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.